semuanya, jadi kali ini aku akan membacakan cerpen yang berjudul Titik Tujuan karya Steffi Daniela. Menjadi anak yang berprestasi dan selalu dibanggakan orang lain tentu menjadi impian semua orang dan menjadi impianku juga. Sayangnya, hidupku tidak seperti itu. Pagi itu aku datang ke sekolah dengan wajah murung, seperti orang yang belum tidur selama 3 hari. Temanku Giselle yang mengerti maksud dari wajah pucatku langsung menghampiriku sambil membawa sebungkus kue buatannya. "Kenapa? Nggak lolos lagi?" tanya Giselle padaku. "Iya, Sel. Kenapa ya? Susah banget," ucapku dengan lemas. "Ya, namanya juga usaha. Nanti dicoba lagi." "Nih, mending lo makan kuenya terus cuci muka deh. Muka lo pucet banget," sahut Giselle yang berusaha menghiburku. Entah mengapa hari itu aku muak mendengar kalimat tersebut. Nanti dicoba lagi, nanti juga bisa, nanti pasti berhasil. Kapan kalimat tersebut bisa berubah menjadi akhirnya bisa, akhirnya berhasil? Rasanya masih butuh perjalanan yang sangat panjang untuk bisa mengucapkan dan merasakan euforia dari kalimat tersebut. Di hari Sabtu yang tenang, aku memutuskan untuk pergi berjalan-jalan ke alun-alun kota untuk menikmati segarnya udara dan suara burung di pagi itu. Biasanya, hari Sabtu selalu kupakai untuk belajar materi-materi baru. Tapi hari itu aku memutuskan untuk tidak belajar apapun. Pokoknya tidak mau. Ya, bagaimana mau belajar juga sih? Sejak kemarin aku hanya bisa merenungi apa yang sudah kulakukan sejauh ini. Aku pun duduk di salah satu kursi yang letaknya di bawah pohon, memandang ramainya alun-alun di pagi hari itu, melihat kesibukan orang-orang. Kayaknya sia-sia ya usahaku selama ini, gumamku. "Kata siapa sia-sia? Memang kamu bisa lihat masa depan," ucap seseorang yang dengan sengaja menjawab perkataanku itu. Tanpa kusadari, ternyata ada seorang laki-laki yang sejak tadi duduk tepat di belakangku. Laki-laki itu berpakaian lusuh, mulai dari atas kepala hingga kaki. Aku pun hanya memandanginya dengan heran. "Siapa ya orang ini? Kok kayaknya familiar mukanya?" ucapku dalam hati. "Kenapa? Ada yang mau ditanyain?" tanya laki-laki itu kepadaku. Belum sempat ku jawab pertanyaannya, laki-laki itu melanjutkan perkataannya. "Kalau memang belum sampai, ya dicoba lagi. Nanti ada saatnya kamu berhasil kok. Semua orang sama saja, tinggal bilang coba lagi, nanti berhasil, nanti bisa. Terus kapan aku beneran bisanya?" tukasku dengan tajam. "Kau tahu, banyak yang sudah kulakukan untuk mencoba meraih titik itu. Aku rela meninggalkan hobiku hanya untuk meraihnya. Aku bahkan menolak hampir semua ajakan teman-temanku untuk bermain di akhir pekan. Aku menghabiskan hampir seluruh waktuku hanya untuk mencapai titik itu. Tapi apa hasilnya? Setiap hari aku berlari sekuat tenaga agar aku bisa mencapai titik itu dengan cepat. Namun tetap saja tidak ada hasilnya. Tidak ada. Kadang aku berpikir, apa ada yang salah dari diriku, sampai-sampai semua usahaku selama ini tidak pernah membuahkan hasil. Rasanya jika aku melihat orang lain, mereka bisa dengan mudahnya menggapai semua tujuan mereka. Lanjutku dengan suaraku pelankan. Laki-laki itu berpikir sebentar kemudian berkata, "Jadi, apa kau iri dengan orang-orang itu?" Aku menarik nafas panjang sebelum akhirnya membalas pertanyaan lelaki itu. Ya sedikit sih. Rasanya sedikit tidak enak ketika melihat orang lain bisa dengan cepat mencapai tujuan mereka. "Apakah kau tahu cerita kelinci dan kura-kura?" tanya lelaki itu padaku. "Ya, tentu saja aku tahu. Siapa yang tidak tahu dengan cerita anak-anak itu?" jawabku dengan nada yang sedikit bingung. "Sekarang kutanya satu hal. Menurutmu, mengapa dalam kisah tersebut sang kura-kura bisa mencapai garis finish dan memenangkan perlombaannya?" kata lelaki itu sambil menatap ke arahku. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung menjawab pertanyaan itu dengan tegas. "Tentu saja karena kelincinya tertidur, kan?" "Kau salah. Kura-kura itu bisa memenangkan perlombaannya karena ia percaya pada usahanya dan dirinya sendiri. Kura-kura itu tidak peduli dengan siapa lawannya, karena sejak awal ia hanya fokus pada tujuannya, yakni garis finish," katanya. Ia melanjutkan, "Coba bayangkan kalau sejak awal, kura-kura sadar bahwa ia telah tertinggal jauh oleh kelinci dan memutuskan untuk berhenti dan bahkan marah pada dirinya sendiri. Apakah cerita tersebut akan berakhir dengan kura-kura sebagai pemenangnya?" Pertanyaan itu sontak menyadarkan diriku. Benar, perkataan lelaki itu ada benarnya. "Hei, tidak usah terburu-buru untuk mencapai garis finishmu.
Tidak usah sibuk memikirkan mengapa lawanmu mungkin sudah lebih kuat dari dirimu. Setelah mendengar perkataan itu, mataku mulai terasa panas dan pipiku juga mulai basah. Aku tidak bisa membendung air mata ini setelah mendengar perkataan laki-laki itu. Benar, tugas kita hanyalah untuk berusaha sebaik mungkin dan fokus pada tujuan serta usaha kita. Jalan yang kita lalui mungkin tidak akan sama dengan orang lain, tapi pada akhirnya usaha kita akan membawa kita sampai ke titik tujuan. Jadi, alur yang digunakan dalam cerpen ini ialah alur maju. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Tokoh yang ada di dalam cerpen ini yaitu tokoh aku, Giselle, dan tokoh seorang laki-laki berpakaian lusuh. Tokoh aku ini sifatnya gigih sebenarnya. Cuma mungkin karena berkali-kali berusaha tapi tidak pernah bisa mencapai hasil yang diinginkan, akhirnya ada masanya, ada waktunya dia lelah dan hampir putus asa. Tokoh Giselle sebagai teman dari tokoh aku ini sifatnya care, peduli sama sahabatnya dan selalu mendukung sahabatnya. Lalu tokoh seorang laki-laki berpakaian lusuh menurutku merupakan sosok yang bijaksana. Dia membantu menyadarkan tokoh aku bahwa nggak ada usaha yang sia-sia. Latar dari cerita ini tuh di pagi hari di sekolah dan juga pagi hari di alun-alun kota. Makna atau amanat yang ingin disampaikan dari cerpen ini ialah selalu semangat untuk mewujudkan harapan, impian, dan cita-cita. Gagal, coba lagi. Gagal lagi, ya coba lagi. Gak ada usaha yang sia-sia. Kalau sekarang kita belum berhasil, ya gak apa-apa. Tapi nanti pasti ada waktunya kita berhasil. Jadi, jangan cepat menyerah dan putus asa.